Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun beberapa daerah telah memfatwakan, bahkan Saudi sudah memfatwakan ditutup seluruh masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Madinah. Dibuka kecuali seluruh masjid di Saudi ditutup kecuali Masjidil Haram dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian memang sebelum kita memasuki tafsir di ayat 139, kita pahami dulu keadaan kita. Keadaan kita sudah sesuaikah dengan sunnah atau belum gitu. Nah, dalam perspektif sunnah, pandangan sunnah, ada sebuah kejadian ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tepatnya di tahun 18 Hijriah. Tahun 18 Hijriah ketika beliau hendak melaksanakan lawatan ke negeri Syam. Lawatan ke negeri Syam. Negeri Syam ketika itu adalah meliputi Palestina, Mesir, itu masuk negeri Syam. Sampai di perbatasan ada utusan dari Syam mengabarkan kepada Khalifah Amirul Mukminin ketika itu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa di Syam sedang terjadi wabah taun. Umar bin Khattab kemudian menyampaikan pada sahabat Ansor dan Muhajir serta mereka-mereka yang mengikuti baginda Rasulullah dalam Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, tentang apakah kita meneruskan perjalanan atau balik. Sebagian mengatakan teruskan saja perjalanan, sudah dekat kok, sudah mau masuk, sudah di perbatasan. Yang lain mengatakan balik saja. Ikhtilaf, gak selesai karena sama-sama punya argumentasi, sama-sama punya dalil. Datang kemudian juga gubernur yang diserahi tanggung jawab Syam ketika itu, gubernurnya yaitu Ubaidillah Ibnu Jarrah. Kemudian Ubaidillah Ibnu Jarrah ini adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Beliau juga adalah yang sangat disayangi oleh baginda setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Abu Bakar hendak menjadikan Ubaidillah bin Jarrah ini pengganti setelah baginda. Tapi ketika itu kemudian ittifaq bahwa penggantinya adalah khalifah berikutnya adalah Abu Bakar, tidak jadi beliau. Jadi betapa tingginya kedudukan Ubaidillah ibnu Jarrah ini. Nah, Ubaidillah punya penyebab lain, masuk saja gitu kan.
Saya bertanggung jawab di situ, toh sudah takdir Allah gitu. Sampai di sini pun kemudian Umar masih bingung juga, hingga sahabat Abdurrahman ibnu Auf datang kepada beliau dan membawakan sebuah hadis bahwa ketika terjadi sebuah wabah di satu tempat, tidak boleh orang yang di luar berkunjung ke dalamnya, tidak boleh juga orang yang di dalam tempat itu, daerah itu, untuk keluar dari daerah tersebut. Hadis bisa dibaca dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad. Nah, berdasarkan hadis itu kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk balik ke Madinah. Ubaidillah bin Jarrah bersikukuh untuk tetap masuk ke Syam dengan pandangan, dengan pendapat, argumentasi, kalau sudah memang takdir ya sudah gitu. Apalagi beliau punya tanggung jawab untuk ngurusi Syam. Maka diceritakan di beberapa mustad itu, bisa dilihat di Mustad Malik, di Mustad Ahmad, bahwa kemudian Ubaidillah bin Jarrah wafat syahid di Syam. Kenapa disebut syahid? Iya, karena Allah menyampaikan melalui baginda Rasulullah bahwa barang siapa yang sabar di suatu tempat, bertawakal kepada Allah, setelah berikhtiar itu, kemudian dia pun wafat, maka meninggalnya adalah dalam keadaan syahid. Ubaidillah bin Jarrah wafat, digantikan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun wafat. Akhirnya digantikan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu As. Amr ibnu As kemudian mempunyai pendapat lain ketimbang dua pendahulunya. Apa pendapat beliau? Namanya wabah itu sama dengan api. Bagaimana api? Api akan tetap membara ketika ada bahan bakunya. Maka hilangkan bahan bakunya, api pun akan redup, akan padam. Bagaimana cara memadamkannya? Maka kata Amr ibnu As, jangan sediakan bahan bakarnya. Siapa bahan bakarnya? Bahan bakarnya manusia-manusia ini, penduduk ini. Maka berpisahlah kalian, menjauhlah, jangan berkumpul. Akhirnya orang-orang itu menyingkir, tidak menghindari kumpulan, sebagian ke gunung, sebagian ke tempat-tempat pinggir kota. Nah, baru tertangani wabah itu ketika zamannya Amr ibnu As. Setelah menelan hampir 25.000 masyarakat Syam ketika itu, separuh masyarakat Syam meninggal dunia akibat wabah tahun 18 Hijriah. Saat ini kita berada di mana? Ya, mungkin kita berada dalam pendapat dari Amr ibnu As, mungkin juga kita berada dalam pendapat yang ditempuh oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita niatkan sekarang taat kepada pemerintah, taat kepada apa yang telah diinstruksikan, dianjurkan, itu juga adalah bagian dari ati Allah wa rasulahu wa ulil amri minkum, dan juga mengikuti apa yang diambil oleh para sahabat. Apakah kemudian yang meninggal tadi tidak benar-benar juga? Cuma itu adalah takdir yang lain. Maka ketika tadi terjadi sebuah perdebatan antara Umar bin Khattab dengan Ubaidillah bin Jarrah itu, apa kemudian kata Umar? Jika engkau menggembalakan kambing atau onta di satu tempat, sudah jelas di satu sisi di situ banyak rumputnya hijau, merekah, di sisi lainnya kering. Kamu gembalakan kemana? Ya, kalau kamu gembalakan ke tempat yang hijau, itulah takdir Allah. Ke tempat yang lain yang kering pun juga adalah takdir Allah juga. Maka kita pindah dari satu takdir menuju takdir Allah yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah yang bisa kita baca dalam surah Al-Qamar ayat 59 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami sesungguhnya telah menciptakan sesuatu dengan takarannya, dengan sunnatullahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita baca tadi,
Kalau yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan sudah disampaikan oleh Ayanda Kiai Hasyim Safrawi itu, bahwa kita dianjurkan doa itu kalau a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu ada sabda dari baginda bahwa yang membaca ini tidak akan kena penyakit ahmar, tidak akan kena penyakit yang murah-murah mati gitu kan. Nama penyakit ahmar kira-kira kalau sekarang itu ya bisa stroke, bisa jantungan ya. Kemudian yang kita baca juga tadi adalah bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu ada sabda dari baginda bahwa yang baca ini tidak akan dibahayakan dari baginya sesuatu di langit dan di bumi, baik dari racun atau penyakit-penyakit. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hal lagi yang mungkin perlu kita lakukan, dan itu adalah tiket kita ke surga. Sesuatu yang mudah, jangan hanya cuci tangan. Menurut saya cuci tangan iya, pakai sabun iya, tapi berwudulah. Karena beda nanti antara orang yang punya wudu dan tidak. Secara teologis, secara pandangan agama, malaikat senang dengan mereka yang punya wudu, dawamul wudu, terus berwudu. Di sisi lain, kalau malaikat senang, otomatis kan namanya setan tidak senang, jin tidak senang. Kalau Muhammad Abduh menafsirkan jin, apa jin itu? Jin yaitu virus itu kan, Muhammad Abduh. Tapi mungkin kita tidak terlalu menelisik, tidak terlalu memikirkan tapi yang disampaikan oleh beliau. Tapi minimal virus itu bisa berarti adalah jin. Jin itu apa artinya? Yang tidak terlihat. Berarti segala yang tidak terlihat bisa disebut dengan jin, kata Muhammad Abduh seperti itu. Dan tentunya kalau malaikat senang, maka otomatis yang beda. Kalau yang positif ada, yang negatif akan sirna. Maka daun wudu itu perlu. Di samping jelas kenapa kita sampaikan bahwa dawamul wudu, menjaga wudu itu tiket ke surga. Iya, karena sebagaimana disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah tentang sahabat Bilal, Nabi menyampaikan pada Bilal, ya Bilal, malladhi sabaqatni na'luka fil jannah. Bilal, apa yang menyebabkan sandalmu, terompahmu, alas kakimu mendahului aku ke surga? Apa jawaban Bilal? Ma haddastu illa wa tawadda'tu wa ma tawadda'tu illa shallaitu sunnatal wudu. Bilal menjawab, ya Rasul, aku tidak hadas kecuali aku wudu, dan aku tidak wudu kecuali aku sholat sunnah wudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita katakan dawamul wudu, menjaga wudu adalah tiket kita ke surga, di samping banyak tiket lainnya. Kita sekarang lagi mengumpulkan tiket-tiket itu. Kita tidak tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Apakah kekokohan kita tetap ke masjid meskipun sudah ada beberapa saran untuk menghindari kerumunan gitu. Tapi kalau kemudian masjidnya sepi gimana? Kita lihat Masjidil Haram agak miris gitu ya. Ya Rob, ya Tuhan, kenapa kok sampai seperti ini terjadinya di daerah sana, di non muslim, dampaknya kok ke kita juga gitu ya. Ya Allahu alam. Tapi kalau perspektif Al-Qur'annya jelas, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah, hindari itu. Hati-hati fitnah, cobaan. Ya bisa cobaan seperti yang kita sekarang ini. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak akan hanya khusus menimpa orang-orang yang dolim saja, tapi semuanya kena. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dihindari oleh fitnah ini, oleh cobaan ini, oleh azab ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di ayat 139 surah Al-Baqarah. Ayat 139 ini
menyampaikan kepada kita tentang sibah, tentang celupan Allah, tentang agama Allah, bahwa agama Allah lah yang terbaik, bahwa kita wajib untuk meluruskan, mengkokohkan peribadatan kita kepada Allah saja. Sibghatullah, kata Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatullah, sibghah ini masdarun. Sibghah artinya adalah celupan, bisa pewarnaan Allah, bisa agama Allah. Masdar adalah bentuk masdar muakkadun li amanna, sebagai pengokohan dari kata-kata amanna. Amanna ayat sebelumnya fa in amanu itu wan asbuhu bi fi'lin muqaddar. Sedangkan kenapa sibghatan tidak sibghatun, dinasabkan karena dengan fi'lil muqaddar, dengan perkiraannya apa? Ai sabaghanallahu, Allah telah mencelupkan kita, mewarnai kita. Wal murad biha dinuhu, sedangkan yang dimaksud dengan celupan itu, pewarnaan Allah itu adalah agamanya. Alladzi fataran nasu alaihi, yang agama itu adalah merupakan fitrah bagi seluruh manusia. Liduhuri atharihi ala sahibihi, bagi yang beragama maka akan terlihat asarnya, akan terlihat bekasnya, akan tampak bekasnya. Kasibagi fis thawbi, sebagaimana pewarnaan untuk sebuah baju. Waman ay la ahad, tidak ada satupun ahsanu minallahi sibghah, lebih baik dari apa yang dilakukan Allah dalam mewarnai, dalam keberagamaan. Wa nahnu lahu abidun, dan kita sebagai orang muslim abidun, hanya untuk Allah lah kita menyembah. Abidun, abdun itu dalam bahasa Arab bisa berarti adalah hamba sahaya, yang sering kita pahami. Abdun apa? Hamba sahaya. Iya, bisa juga abdun itu adalah pohon yang mengeluarkan wewangian. Kalau di sini mungkin pohon daruh gitu ya. Abdun disebut juga abdun. Yang ketiga, abdun itu bisa bermakna adalah anak panah yang pendek besar. Kok anak panah yang pendek besar? Iya, kalau anak panah yang pendek dan besar ketika ditarik dengan sekuat tenaga maka tidak akan bengkok. Beda yang panjang kecil, masa akan ketika ditarik akan melengkung. Nah, kenapa dilambangkan dengan tiga hal tadi? Dia hamba, dia bisa juga yang kayu yang mengeluarkan wewangian, bisa juga berarti adalah anak panah yang pendek dan kuat. Kenapa? Iya, karena dengan kata ini kita ingin menyampaikan penghambaan kepada Allah dengan tidak ada keraguan sama sekali. Dalam bentuk apa kemudian? Dengan menjaga nama baik Allah melalui perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi abdun itu adalah kata-kata yang mulia sebenarnya. Kok begitu? Contoh, di awal surah Al-Isra Allah menyampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi, kata-kata dalam Al-Quran hampir dipastikan apa? Ketika abdihi tidak ada kata-kata manusia di setelahnya, tidak disebut kata setelahnya, nama setelahnya, maka dipastikan itu adalah hamba yang terbaik, hamba Allah yang terbaik. Siapa hamba Allah yang terbaik? Hamba Allah yang terbaik adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika abdihi itu berarti pasti baginda Rasulullah. Dalam Al-Quran ketika tidak disebutkan kata lain, kata sebuah nama, maka pasti itu adalah baginda. Kenapa? Karena beliaulah sebaik-baik manusia yang menyembah Allah tanpa penuh keraguan. Beliaulah orang yang paling teguh dalam menjaga nama baik, tidak ada keraguan dalam keberagamaannya.
Kita menuju sana, insya Allah. Kita menuju apa yang dilakukan oleh baginda. Kenapa seperti itu? Iya, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ittiba kepada baginda wajib. Mau mendapat rahmat Allah, wajib ittiba. Ittiba itu apa? Berpedoman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Al-Qur'an, ittiba itu bisa kita baca di ayat 156, 157 surah Al-A'raf. Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah baik di dunia ini maupun di akhirat adalah yang berittiba kepada baginda Rasulullah. Bukankah Allah sudah menyampaikan di ayat tadi 156, 157 surah Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina amanu wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Aku tetapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa, yattaqun. Dan aku tetapkan untuk mereka-mereka yang menunaikan zakat dan beriman kepada ayat-ayatku. Alladzina, ayat 157 kemudian menegaskan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yang berpedoman mengikuti rasulan nabiyyal ummi, rasul yang dan nabi yang ummi ini. Maka kemudian indikatornya apa? Indikator kita itu ittiba kepada baginda itu apa? Di penutup ayat 157 surah Al-A'raf, Allah menyampaikan, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ini indikatornya. Falladzina amanu bihi, mereka yang beriman. Falladzina amanu bihi, beriman dengannya, beriman dengan apa yang diimani oleh baginda Rasulullah. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu, memuliakannya. Memuliakannya dengan apa? Kita junjung, kita jaga nama baiknya. Bahwa tidak ada apapun yang jelek dari baginda, apapun itu. Azzaruhu wa nasaruhu, dan kita menolongnya. Menolong apa? Menolong agama Allah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Apa itu cahaya yang diturunkan bersamanya? Adalah Al-Quran. Indikatornya ini 4. Maka kemudian ketika ini terpenuhi dalam diri seseorang, maka kata Allah di penutup ayat 157 surah Al-A'raf, ulaika humul muflihun. Mereka lah itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, baik tentunya di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, sibghat Allah, celupan Allah, pewarnaan Allah, agama Allah, iya, bisa dengan banyak arti. Maka pengetahuan apapun yang mendekati, ingat ya, di sini mendekati, tidak kita katakan yang persis seperti pengetahuan Allah. Mendekati pengetahuan Allah pasti akan mengantarkan kepada sebuah kebenaran. Tidak terkecuali di bidang seni, di bidang lukis misalnya. Mereka yang pelukis, seniman yang sudah mendekati seperti keindahan Allah, pasti dia akan menghadirkan sebuah kebenaran. Pasti akan memilih Islam nantinya. Begitu pula pengetahuan-pengetahuan yang lain di bidang teknologi. Sudah berapa banyak ahli yang sebelumnya tidak yakin akan Islam, dengan mendekati kebenaran itu dia pun akhirnya menjadikan Islam sebagai agama satu-satunya yang benar. Jadi pengetahuan apapun di bidang apapun yang itu sudah mendekati sibghat Allah, mendekati kebenaran yang hakiki, maka pasti dia akan memilih Islam sebagai agamanya. Ayat ini menegaskan tentang itu. Kemudian di penutup ayat jelas, wa nahnu lahu abidun. Kita berharap bahwa kita termasuk yang tidak ada keraguan, ingin turut untuk apa? Menjaga keharuman nama Allah, menjaga keharuman nama Rasulullah, dan kemudian kita
juga turut menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ini juga bagian, apa? Kita kesini ini minimal apa? Kita menyampaikan bahwa kenapa kok masih kokoh mau ke masjid? Iya, karena setiap langkah itu adalah maghfirah. Iya, karena ketika kita berjamaah itu adalah bahwa pasti kita akan diterima. Kok pasti diterima? Iya, seandainya tidak ada yang khusyuk, hanya satu orang pun yang khusyuk, maka itu sudah diterima sebagai sebuah sholat. Tidak ada yang khusyuk, diterima juga, diterima. Mananya yang diterima? Jamaahnya diterima. Kita juga hadir di sini tentunya sholat subuh. Kenapa? Apalagi didahului dengan sebelumnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Iya, karena baginda adalah sudah menyampaikan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kita sedang berada di situ. Kita insya Allah berada di situ. Mudah-mudahan kita dikokohkan Allah, selalu berada dalam agama Allah, berada dalam hidup berpedoman dengan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita menjadi sababan liman ihtada. Ketika orang melihat kita, kemudian orang mencontoh kita, maka kita menjadi penyebab dari orang mendapat hidayah, dan kita pun mendapatkan pahala dari itu. Dari mana itu pahala? Ya dari yang mereka mencontoh kita. Dari mana Anda menyampaikan itu pahala? Iya, pada ayat 84 surah Asy-Syu'ara Allah menyampaikan itu ketika mengajarkan doa kepada baginda, apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tingkahku, jadikan karyaku ini sebagai warisan bagi orang-orang setelahku. Jadi kita pun akan mendapatkan pahala insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa tetap ingat dengan firman Allah dalam surah Al-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, berkumpullah dengan orang-orang yang membenarkan Allah, berkumpullah dengan orang-orang yang berislam, berkumpullah dengan orang-orang yang membenarkan ajaran Islam. Kunu ma'as shodiqin. Saat ini kita diperteguhkan di sini ini adalah karena melaksanakan itu, tiada lain kecuali melaksanakan itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menetapkan kita sebagai penduduk surga, menetapkan kita sebagai orang-orang yang dikumpulkan dengan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna wansur ikhwanana almuslimina fi kulli makan warfa' anna warfa' anhum alqahta wal bala wal harba wal i'tida. Allahumma la tumakkin a'da'u fina wala minna. Allahumma la tusallithum alaina bidudubina. Allahumma la taj'alna mahallan lil balwa. Allahumma kinal aswa. Allahumma kinal aswa. Allahumma kinal aswa ma la yakshifu ghayruk. Allahumma kshif anna su'a ma la yakshifu ghayruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.